Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba lagi untuk membahas sebalur cerita film, yang dimana film kali ini berjudul The Cashier. The Cashier ini rilis pada tanggal 14 Februari 2008. Tanggalnya bertepatan dengan hari Valentine. Namun agak gimana gitu ya, pas Valentine filmnya kayak ginian. Mungkin untuk membuat para jomblo seperti saya gak terlalu hopeless romantic dan berakhir dengan galau di bawah shower dan minum baygon. Film ini menceritakan tentang seorang germo sekaligus mantan detektif polisi yang bernama Jong Ho yang sedang gelisah gak karuan karena nyaris semua pelacur asuhannya menghilang. Dikejar-kejar hutang, Jong Ho kemudian mengutus Kim Mi Jin, seorang pelacur sekaligus single mother yang sedang sakit, ke seorang pelanggan. Jong Ho yang kemudian bertemu dengan Yong Min harus berpacu dengan waktu, mengumpulkan bukti sekaligus menyelamatkan Mi Jin yang diduga masih hidup. Apakah berhasil? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk intro. Di awal film diperlihatkan seorang perempuan seksi yang sedang mengendarai mobilnya. Ia menuju sebuah pusat kota sambil menelepon seorang pria yang sudah ada janji bertemu dengannya. Lalu mereka pun naik mobil tersebut dan menuju suatu tempat. Sesampainya di suatu tempat yang sepi, setelah mobil itu diparkir, pria tersebut mengajak wanita itu ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, terlihat mobil tersebut masih berada di situ. Kemudian mobil polisi lewat dan melihat mobilnya. Muncul pemeran utama dalam film ini. Dia bernama Jong Ho yang diperankan oleh Kim Yeon. Polisi bertanya kepada si Jong Ho, "Jadi ini mobilmu?" Sembari menikmati Woodbray-nya, si Jong Ho kuku lutus. "Wanita brengsek, matilah kau jika aku menangkapmu." Dengan terlontarnya kata-kata tersebut, film pun dimulai. Seorang pria culun di pusat kota tampak sedang menempelkan berbagai poster perempuan dengan tanpa busana. Berikut nomor HP di poster tersebut ditempelkan ke puluhan mobil yang berada di sana. Ia lalu bergegas pulang menuju suatu kantor, dan rupanya di situ ada si Jong Ho yang sedang menelepon. Terungkap di sini, Jong Ho adalah seorang germo yang menjalankan bisnis menjual wanita kepada pria hidung belang. Meneleponnya dari poster yang ia bagikan, namun rupanya dia sedang kesulitan keuangan karena terungkap dua gadis yang menjadi pegawainya kabur. Kemudian, Jong Ho akhirnya mendapat orderan untuk mengirim seorang wanita ke distrik Hapjung. Lalu dikirimlah wanita tersebut ke tempat si pemesan. Sampai di kamar pria itu, adegan dolar kuning hampir terjadi, namun rupanya seorang pria lagi bersembunyi di toilet. Dengan menyembunyikan kamera, tentu saja ini membuat wanita tersebut menolak untuk direkam. Wanita tersebut sepertinya akan dipukuli oleh pria tadi. Lalu Jong Ho bergegas datang ke hotel tempat mereka berada. Jong Ho yang kesal dengan tingkah pria itu, namun akhirnya membawa sejumlah uang dari pria tersebut. Keluar dari hotel itu, Jong Ho bertemu dengan wanita pegawainya. Lalu mereka pergi berdua. Di dalam sebuah mobil, terungkap fakta bahwa Jong Ho adalah mantan seorang polisi detektif. Namun kini dia beralih profesi menjadi seorang germo. Pegawainya yang disebut si Dungu menjadi pesanan dari seorang pria langganannya yang menyebut dia terus menolak gadisnya. Namun, karena Jong Ho kehabisan pegawainya, dia meminta seorang wanita yang bernama Mi Jin untuk berangkat menemui pria tersebut. Namun Mi Jin awalnya menolak karena dia terserang flu. Mi Jin di rumahnya rupanya memang dia sedang sakit. Dia mempunyai seorang anak perempuan. Jong Ho yang menelepon memaksanya untuk berangkat bekerja. Mi Jin pun tidak bisa menolaknya. Lalu Jong Ho menemukan sebuah handphone milik salah satu pegawai perempuannya. Di dalam HP tersebut, Jong Ho menemukan nomor pelanggannya yang sering digunakan dengan ujung 4885. Rupanya, pelanggan ini adalah pria yang sedang menemani Mi Jin menuju rumahnya. Mi Jin pun ditelepon oleh Jong Ho untuk berpura-pura ke kamar mandi setelah masuk ke rumahnya dan menyuruhnya memberi pesan singkat tentang posisi alamat rumahnya. Jong Ho menduga pria ini yang menjual para gadisnya. Dan pria ini adalah Jae Yong Min yang diperankan oleh Ha Jung Woo.
Pria ini yang kita lihat di scene awal tadi. Kemudian Jong Ho menghubungi temannya yang masih berstatus polisi aktif yang bernama Jil Wo. Namun rupanya polisi tersebut sedang sibuk mengamankan wali kota Seoul yang sedang berada di pasar yang dilempari seorang warga di sana. Mi Jin yang ketakutan namun berusaha menyembunyikannya sampai di rumah pria tersebut yang berada di distrik Mangwon nomor 24 strip 1. Jong Ho yang menyusul kemudian melihat mobil Mi Jin terparkir dan dia langsung standby di mobilnya. Sampai di dalam rumahnya, Mi Jin kemudian buru-buru masuk ke kamar mandi dan mengirim sebuah pesan kepada si Jong Ho. Namun naas, ternyata di dalam kamar mandi tersebut tidak dapat sinyal. Bahkan jendela yang dia buka ternyata sudah ditutup sebuah bata. Mi Jin kemudian beralasan bahwa kondomnya tertinggal di dalam mobilnya. Bermaksud untuk keluar dari rumah tersebut, ternyata pria itu sudah menggembok pintunya dan Mi Jin tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Jong Ho di dalam mobilnya mulai cemas karena Mi Jin tidak mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Bahkan dia berusaha untuk meneleponnya, namun HP-nya tidak dapat dihubungi. Hal menakutkan mulai terjadi. Mi Jin yang di kamar mandi sudah diikat tangan, kaki, dan mulutnya. Lalu pria tersebut mengeluarkan berbagai alat perkakas di kantongnya. Yong Min rupanya seorang psikopat berdarah dingin. Dengan tenangnya, dia akan menghabisi Mi Jin. Jong Ho langsung mencari keberadaan Mi Jin dengan mendatangi sebuah rumah. Dan dia melihat sebuah bel. Rupanya dia masuk ke rumah yang salah. Sepasang kakek nenek masuk ke rumah si Yong Min. Setelah sepasang kakek nenek itu masuk ke dalam rumah si Yong Min, kemudian mengambil palunya dan menghabisi sepasang kakek nenek itu. Yong Min kemudian membawa mobil sepasang kakek nenek tersebut dan bermaksud memarkirkannya di lorong jalan. Namun rupanya Jong Ho yang sedang mencari Mi Jin tidak sengaja menabrak mobil yang dikendarai oleh si Yong Min. Awalnya Jong Ho langsung meminta nomor handphonenya untuk menghubungi pihak asuransi yang akan mengurus kerusakannya. Tentu saja Yong Min menolaknya karena itu bukan mobilnya dan dia bergegas harus kembali ke rumahnya. Jong Ho mulai curiga karena dia melihat bercak darah di bajunya. Karena si Yong Min memaksa untuk pergi dari sana, Jong Ho kemudian menebak dia adalah pria langganannya yang disebut 4885. Lalu Jong Ho mengeluarkan HP-nya dan menelepon nomor si pria tersebut. Dan benar saja, terungkap ketika Jong Ho menelepon nomornya, HP dari Yong Min berdering. Sontak, Yong Min yang telah diketahui identitasnya langsung melarikan diri. Jong Ho pun mengejarnya. Ketika dikejar Yong Min, dia sempat membuang dulu handphone miliknya. Dan Jong Ho akhirnya dapat melumpuhkan si Yong Min dan membuatnya babak belur. Ketika membawa Yong Min dan memborgolnya, Jong Ho ketemu seorang polisi di sana dan menanyakan identitasnya. Jong Ho pun berbohong kalau dia seorang polisi yang aktif. Dia dan Yong Min kemudian dibawa ke kantor polisi di sana. Dan di kantor polisi, justru sekarang Jong Ho yang diborgol. Polisi di kantor ini meminta Yong Min untuk menulis semua identitas dirinya. Di kantor polisi ini, Jong Ho marah-marah dan menuduh Yong Min telah menjual gadis-gadisnya. Polisi di sini mulai menemukan fakta bahwa Yong Min telah menyembunyikan informasi tentang dirinya. Ketika polisi yang menanyakan apakah Yong Min telah menjual gadis-gadis tersebut, Yong Min berdalih dia tidak menjualnya tapi membunuh mereka. Lebih parah anjim. Fakta ini membuat kedua polisi tersebut terkejut. Jil Wo, polisi aktif yang pernah menjadi rekan Jung Ho, berhasil menangkap pria yang sudah melempari wali kota. Jung Ho pun meneleponnya bahwa dia telah menangkap pria yang telah membunuh para gadis yang berjumlah 9 orang di distrik Mangwon. Jil Wo langsung datang ke kantor polisi ini untuk membawa Yong Min tersangka mereka, namun polisi di sini menolaknya. Keributan pun terjadi antar polisi. Lalu, kepala polisi Seoul datang dan melerai mereka. Kemudian, Jil Wo diizinkan untuk membawa tersangka Yong Min. Jung Ho yang dibebaskan melihat mobil yang dibawa oleh Yong Min, lalu dia menemukan sebuah kunci yang pernah digunakan Yong Min.
Kemudian diperlihatkan kamar mandinya Seong-min terdapat 3 mayat kakek nenek dan si Mi-jin. Tapi rupanya Seong-min memberitahukan kepada polisi bahwa kemungkinan Mi-jin masih hidup. Namun dia bilang dia berada di daerah Anyang City, bukan di distrik Mangwon. Ketika dia ditangkap, sepertinya Yong-min berusaha mengelabui polisi dan Jung-ho. Jung-ho kemudian menyuruh si Dungu, anak buahnya, untuk mencari keberadaan rumah tempat Mi-jin disembunyikan dengan memberinya kunci yang ditemukan di mobilnya Seong-min. Jung-ho kembali ke kantor polisi di tempat Yong-min ditahan. Rupanya dia memiliki waktu 12 jam sampai bukti ditemukan. Kalau tidak, jaksa akan membebaskannya kembali. Jil-woo mencoba menginterogasi Yong-min, dan rupanya Yong-min berpura-pura menjadi gila. Dia mengakui membunuh para korbannya bukan hanya 9, tapi 12 orang. Dan dia lupa di mana menguburkan mereka semua. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah para polisinya yang bego, yang termakan dengan kebohongan Seong-min, atau Seong-min yang jago akting dalam berbohong kepada mereka semua? Kita lanjut. Jung-ho ditemani salah satu polisi di sana mendatangi rumah Mi-jin. Awalnya dia mengira bahwa Mi-jin tinggal sendirian. Namun setelah memecahkan kaca pintunya, terlihat ada seorang anak kecil di dalam rumah Mi-jin. Setelah mengambil sampel rambutnya Mi-jin, Jung-ho dan polisi tersebut hendak pergi. Tapi sepertinya Jung-ho tidak tega meninggalkan anak tersebut. Lalu dia membawanya untuk mengajaknya makan. Di tempat makan, anak ini selalu menanyakan keberadaan ibunya, dan dia katakan bahwa Jung-ho lah yang menyuruhnya bekerja, padahal ibunya sedang sakit. Polisi pun bertindak cepat akan membuat kasus ini diangkat, supaya kasus pelemparan terhadap wali kota ditutup. Jung-ho berusaha keras mencari keberadaan Mi-jin dengan bertanya kepada kakaknya Yong-min, namun kakaknya tidak mengetahui keberadaannya selama 3 tahun terakhir. Di kantor polisi, Yong-min berusaha menggoda polwan di sana. Bahkan dia tahu kalau polwan itu sedang head. Yong-min berpura-pura gila dan hilang ingatan ketika kepala polisi kembali menanyakan tentang kejahatannya. Di sisi lain, jaksa memerintahkan membebaskan dia dalam 12 jam jika tidak ada bukti yang kuat. Lalu, polisi pun bertindak cepat dengan mengecek gunung di sekitar kawasan itu yang diperkirakan dia menguburkan para korbannya di sana. Sementara itu di rumahnya Yong-min, Mi-jin yang terluka parah ternyata benar dia ada tanda-tanda masih dalam keadaan hidup. Jung-ho pun bingung di mana harus menempatkan anaknya Mi-jin, sementara ayahnya dia bilang sedang berada di Brazil, namun belum pernah sekalipun meneleponnya. Puluhan polisi yang bergerak menyusuri pegunungan di sekitar kawasan itu tidak menemukan tanda-tanda mayat yang dikubur di sana. Jung-ho menemukan fakta dari gadis pegawainya yang pernah melayani Seong-min. Dan terungkap di sini bahwa Seong-min ini dia impoten, namun dia bertindak gila dan mengancam akan membunuh wanita itu. Anaknya Mi-jin yang mendengar percakapan Jung-ho dengan wanita itu langsung menangis karena dia mengira ibunya telah tewas terbunuh. Jung-ho yang tidak tega dengan anaknya Mi-jin tampak berusaha keras mencari keberadaan ibunya. Mi-jin tersadar kemudian menangis histeris ketika mendapati di sampingnya terdapat 2 mayat. Si Dungu, anak buah Jung-ho, berhasil menemukan salah satu rumah yang kuncinya sesuai dengan kunci yang didapatkan dari Yong-min. Lalu dia menghubungi Jung-ho yang bergegas mendatangi rumah itu. Setelah masuk ke rumah itu, Jung-ho tidak menemukan apapun. Anaknya Mi-jin yang mendengar informasi tersebut, ia langsung bersedih. Namun tiba-tiba datang seorang pria penghuni rumah tersebut. Inilah keunggulan dari film ini. Jung-ho meskipun hanya sebatas germo, tapi hatinya tergugah oleh anak ini untuk menemukan ibunya. Dan sekarang kita lihat aksi kejar-kejaran mereka diselingi tingkah lucunya si Dungu. Berhasil melumpuhkan pria itu, namun dia tidak mengetahui rumah sebenarnya Seong-min. Selama berada di rumahnya, dia membuat sebuah lukisan di dinding rumahnya itu. Tak diperlihatkan apa yang terjadi dengan anaknya Mi-jin ketika dia ditemukan pingsan di sudut jalan. Apakah dia memakan makanan sisa atau dia dipukul seseorang, lalu bergegas membawanya ke rumah sakit. Jung-ho yang diliputi amarah kemudian pergi menuju kantor polisi dan memukuli Seong-min.
dan memintanya menunjukkan tempat di mana dia menyembunyikan korbannya. Polisi yang mengetahui itu membiarkan Jung Ho menyiksanya karena polisi pun sepertinya frustasi dengan kasus ini, sedangkan waktu yang sudah mepet. Yong Min mengelabui polisi lagi dengan menyebutkan lokasi di mana dia mengubur para korbannya. Namun polisi yang bergegas ke tempat tersebut tidak menemukan satupun jenazah di sana. Jaksa yang mengetahui hal ini kemudian meminta kepala polisi membebaskan si Yong Min karena tidak ada bukti yang kuat terhadapnya. Jung Ho yang telah memukul Yong Min akan dijadikan tumbal oleh jaksa dan akan ditangkapnya. Di lokasi penggalian, Jung Ho berusaha melarikan diri dari kejaran puluhan polisi. Hingga akhirnya, polisi berhasil menangkapnya lalu membawanya ke sebuah mobil. Mi Jin yang tersadar berusaha membebaskan diri dengan memotong tali menggunakan pecahan keramik kamar mandi tersebut. Di sisi lain, waktu yang semakin mendesak membuat Jung Ho nekat dan menghajar beberapa polisi di mobil tersebut, lalu berlari menuju daerah distrik Mangwon. Yong Min yang dibebaskan dari kantor polisi, dia langsung menyalakan wood braille-nya. Namun ternyata, polwan itu menguntitnya dari belakang. Mi Jin yang berhasil memotong talinya kemudian berusaha melarikan diri dari rumah tersebut. Dia pun berlari mencari seseorang, lalu dia mendapati sebuah toko dan mencari bantuan kepada ibu yang ada di sana. Lalu dia berusaha untuk menelepon Jung Ho, padahal Jung Ho sedang berlari juga untuk mencarinya. Naas di sini, Yong Min yang kehabisan wood braille masuk ke toko di mana Mi Jin berada di sana. Celakanya, si ibu penjaga toko malah mengungkapkan bahwa ada seorang wanita di sini yang celaka akibat perlakuan orang gila. Dan si ibu tersebut meminta Yong Min untuk berada di situ dulu dan berjaga jikalau ada orang gila yang datang ke sini. Yong Min pun meminta sebuah palu atau pentungan kepada si ibu tersebut. Bukannya untuk berjaga, tapi si Yong Min langsung menghabisi ibu tersebut. Di sisi lain, Jung Ho yang super kelelahan berlari untuk mengejar si Yong Min. Namun naas, Mi Jin yang sudah berupaya keras melarikan diri akhirnya tewas setelah Yong Min menemukannya di sini. Sedih dan ngeri bercampur, guys. Polisi pun berdatangan. Jung Ho yang melihat kedatangan para polisi, dia mengikutinya. Dia pun mencoba untuk menerobos masuk ke dalam, tapi polisi-polisi menahannya. Dia pun melihat Mi Jin yang sudah tewas. Kesedihan tak terbendung lagi di sini. Kemudian Jung Ho menjenguk anaknya Mi Jin di rumah sakit. Terlihat juga Yong Min yang sedang memandang kepala Mi Jin di dalam akuarium. Di malam hari, Jung Ho kembali ke TKP. Dia pun mendengarkan pesan yang dimana isinya Mi Jin sudah tidak kuat lagi melakukan pekerjaannya. Lalu Jung Ho melihat sebuah kalender yang di bawahnya bertuliskan Gereja Mangwon. Dia pun langsung menghampiri gereja tersebut. Kemudian penjaga di sana memberikan informasi mengenai Yong Min dengan menyuruhnya mendatangi Tuan Park. Dan ketika membuka gerbang rumah Tuan Park, tiba-tiba Yong Min berada di sana. Dan terjadilah pertarungan antara mereka. Hingga akhirnya pada saat Jung Ho akan membunuh Yong Min, polisi berdatangan dan melihat Jung Ho yang akan membunuh Yong Min. Dia pun tidak bisa membalaskan dendamnya karena ditahan oleh para polisi tersebut. Di akhir cerita, polisi akhirnya menemukan tempat mayat-mayat korban Yong Min. Lalu Jung Ho kembali mendatangi anak Mi Jin. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana alur cerita film dari The Cashier ini? Menurut saya, film The Cashier adalah sajian thriller kriminal yang memberikan sensasi kayak kalian mengikuti rasa capeknya sang pemeran utama, yaitu Jung Ho dalam mencari bukti.
Sajian berkelas dari sang sutradara yaitu Na Hong Jin, dan saya merupakan kaum minoritas yang dimana saya lebih menyukai film The Cashier ini dibandingkan Memories of Murder. Jadi emang bener ya, psikopat itu menghabisi korbannya dengan tidak ragu-ragu dan sangat sadis sih menurut saya. Jika kalian nonton film aslinya, di situ banyak darah-darah yang mungkin ketika kalian makan akan berhenti. Oke, cukup sampai di sini alur cerita film dari The Cashier ini. Namun sebelum itu saya melupakan suatu hal yang penting, yaitu kopai saya belum habis anjing. Ada yang mau guys? Oke, salam penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.